Presiden Jokowi meminta perencanaan vaksin dibuat dalam 2 pekan. Apakah proses uji klinis yang berjalan sudah tepat dan siapa saja yang menerima sudah sesuai? Dan kita akan bahas bersama epidemiolog Griffith University, Bapak Diki Budiman. Selamat sore waktu Australia, Pak Diki. Selamat sore Mas Herjuno. Salam sehat selalu ya Pak. Pak, ini rencananya pemerintah akan membuat skema vaksinasi 2 pekan ke depan. Lalu apakah langkah ini sudah tepat? Karena kita mengingat bahwa uji klinis ini belum selesai juga Pak Diki. Ya, satu yang sejak awal pandemi saya selalu ingatkan pada semua pihak bahwa jadi sejak malah di awal dari sebelum terjadi kasus pertama di Indonesia bahwa pandemi dalam sejarah setiap pandemi tidak ada pandemi yang selesai dengan vaksin, ya itu termasuk obat definitif. Ini artinya mengisyaratkan bahwa strategi pengendalian pandemi yang paling esensial dan fundamental adalah dalam melakukan intervensi public health, terdiri dari testing, tracing dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada 8 vaksin di dunia yang memasuki uji klinis fase 3. Dan untuk diketahui, uji klinis fase 3 itu bukan berarti akan selesai, tidak. Itu adalah tahapan uji klinis di mana untuk pertama kalinya vaksin itu diujikan pada populasi umum, ya, yang mewakili populasi umum dengan tentunya dengan beragam relawan, ya, yang diujikan. Nah, ini artinya mengisyaratkan lagi bahwa sampai saat ini belum ada vaksin yang katakanlah terindikasi akan hasilnya positif atau sukses. Jadi prosentasenya 50% nih Mas. Dan semua expert, ya, kita memprediksi pertengahan tahun depan adalah masa yang realistis di mana kita mendapatkan keputusan, bukan mendapatkan vaksin hasil aman atau tidaknya, itu keputusannya, ya. Itu yang realistis. Kalaupun misalnya tadi Prof. Kusnandi mengatakan mungkin di kuartal pertama tahun depan, ya itu bisa saja terjadi. Namun sekali lagi kecepatan dari riset vaksin itu ditentukan oleh sains itu sendiri, oleh metode dan prosedur sains itu sendiri, bukan oleh faktor politik ataupun ekonomi. Nah, terkait bicara masalah perencanaan tentang vaksin, tentu ini adalah hal yang berbeda dan memang saya setuju harus dilakukan dari awal. Kebetulan saya terlibat dalam perencanaan eradikasi polio, itu memerlukan tidak 2 minggu ya. Saya hampir beberapa bulan waktu itu untuk tingkat global ini. Nah, artinya perencanaan ini memang harus dilakukan dari saat ini karena ini menyangkut banyak hal. Salah satunya yang memang saat ini pasti akan mulai harus diperhitungkan adalah untuk siapa pertama, ya. Karena pastinya pada saatnya nanti jumlah vaksin yang kita peroleh tidak akan serta-merta langsung memadai untuk seluruh penduduk Indonesia. Ya, artinya ini dari vaksinasi ini tentu skema ini menjadi secercah harapan dan juga pemerintah harus terus mengantisipasi bila nanti setelah fase 3 ataupun nanti telah ditetapkan vaksin yang tepat untuk COVID-19. Dan seperti apa pandangan Anda prioritas vaksinasi massal yang nanti dilakukan, baik siapa saja yang dapat disuntikan vaksin pertama kali bila vaksin ini telah ditetapkan oleh pihak terutama WHO, Pak Diki? Ya. Pertama yang harus dipahami oleh pemerintah dan semua pihak bahwa prinsip dari pemberian vaksin dalam kondisi seperti wabah seperti ini adalah dia harus fokus pada manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat jangka panjang. Nah, ini adalah prinsip mendasar yang harus dipahami. Kenapa disebut dengan manfaat langsung? Misalnya dalam lapis pertama, orang yang diprioritaskan yang disebut misalnya tenaga kesehatan. Nah, ini adalah kita akan memberikan manfaat langsung pada tenaga kesehatan itu, dia akan terproteksi, sehingga dia bisa menunaikan tugas-tugasnya yang memang terutama dalam menekan angka kematian, ya, karena orang yang ke rumah sakit ini umumnya yang akan membutuhkan rawatan. Nah, ini kita pastikan para penanganan pasien ini dalam kondisi yang terlindungi. Itu disebut dengan manfaat langsung. Nah, manfaat tidak langsung termasuk adalah untuk tenaga kesehatan yang juga tidak langsung menangani pasien COVID, yaitu
pasien-pasien yang misalnya menangani pasien kanker, hemodialisa. Nah, ini yang disebut dengan manfaat tidak langsung. Sehingga artinya manfaat tidak langsungnya adalah untuk pasien-pasien ini walaupun dia misalnya belum masuk dalam kategori yang akan diberi, tapi orang yang menanganinya adalah orang yang dalam kondisi safe atau aman untuk memberikan penanganan. Nah, ada juga disebut dengan jangka panjang ya. Jangka panjang ini yang artinya memastikan bahwa tahap berikutnya adalah memberikan pada kelompok orang atau populasi yang memiliki aktivitas yang berisiko tinggi. Misalnya guru ya, atau misalnya TNI Polri, misalnya juga diplomat yang bekerja di negara-negara yang berisiko tinggi atau prevalensinya tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kategori berisiko tinggi. Nah, ada lagi tahap berikutnya adalah kelompok orang yang misalnya lansia, kemudian yang memiliki komorbid. Nah, ini setiap tahapan atau setiap kelompok ini, bila jumlah vaksin itu memang terbatas, karena ingat, misalnya katakanlah mendapat 60 juta dosis, itu tidak bisa serta-merta dalam perencanaan dianggap bahwa kita akan memberikan pada 30 juta. Kita harus membuat perencanaan di mana ada memperhitungkan yang disebut dengan manajemen risiko. Mungkin vaksin itu ada yang rusak, salah penyimpanannya, dan lain sebagainya. Sehingga pasti jumlahnya tidak akan fix di 30 juta. Ini yang harus diperhitungkan. Nah, bila melihat hal ini, satu hal yang juga tadi saya melihat ada masalah ibu hamil ya. Jadi dalam strategi pengendalian atau memanfaatkan vaksin, apalagi vaksin ini, kalau saya misalnya memprediksi banyak negara akan menggunakan hak emergency use. Dalam artian belum ada approval WHO, ya mungkin ada beberapa negara yang memaksakan untuk menggunakan vaksin ini. Nah, wanita hamil, ibu hamil ya, atau orang yang memang ibu yang wanita yang ingin memiliki anak, ini menempati list paling terakhir. Ya, menempati list paling terakhir, bukan yang harus diberi vaksin ini karena masalah keamanan ya. Jadi sekali lagi yang harus saya pastikan dilakukan oleh pemerintah ini, saya ingin sampaikan bahwa pastikan bahwa vaksin ini aspek keamanannya itu yang paling utama kita pastikan aman untuk diberikan. Kedua adalah baru efektivitasnya ya. Walaupun minimal 50% pun tidak apa-apa. Tapi aspek keamanan ini sesuatu yang tidak bisa kita negosiasikan. Dan tentunya untuk mendapatkan aspek ini akan perlu waktu. Jadi sekali lagi dari awal bahwa vaksin ini sifatnya bukan silver bullet ya, bukan peluru ajaib, tapi sifatnya adalah untuk strategi tambahan. Yang perlu diperkuat saat ini adalah kapasitas testing kita, kapasitas tracing kita, sehingga kita akan melakukan isolasi karantina yang lebih optimal. Ya, hingga saat ini prioritas utama bagi tenaga kesehatan dan juga lansia, terutama juga anak-anak dan ibu hamil, tadi Anda sebutkan bahwa itu adalah prioritas terakhir untuk diberikan vaksin. Dan saat ini tercatat ada 40 juta dosis dari Tiongkok dan 20 juta dari Uni Emirat Arab. Lalu seperti apa nantinya bila pengedaran vaksin, terutama penyimpanan tidak hanya di rumah sakit, ada juga di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di wilayah-wilayah lain di lokasi yang cukup tidak di kota besar. Lalu tadi Anda sebutkan bahwa adanya unsur keamanan. Menurut Pak Diki, bagaimana prosedur yang paling baik terkait dengan penyimpanan, menyusul dengan keamanan dari vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat nanti? Ya, yang memang saat ini harus diputuskan dalam perencanaan itu adalah juga bagaimana mulai dari mekanisme shipment-nya, transportasi dari katakanlah dari Uni Emirat Arabnya ke sini. Ini juga akan memerlukan satu tahapan dan persiapan transportasi yang tertentu dan tersendiri dan dipastikan memenuhi kualifikasinya. Dan kalau kaitan dengan distribusi ini pun, kita belajar misalnya di beberapa sejarah pandemi sebelumnya, harus dipastikan bahwa baik itu rumah sakit, tentu kalau rumah sakit mungkin akan memiliki satu ruang penyimpanan yang memadai dalam kaitan vaksin ini.
sekaligus juga tentu di awal harus dipastikan apakah vaksin ini memang stabil dalam suhu ruangan dan berapa lama itu harus dipastikan ya. Karena ini akan menentukan strategi distribusi dari vaksin ini. Karena ingat tidak semua juga rumah sakit di daerah ini memiliki kapasitas misalnya penyimpanan vaksin yang memadai. Nah, ini akan bergantung sekali lagi pada kualitas dari vaksin ini. Kualitas vaksin yang bagus adalah yang bisa relatif stabil dalam suhu kamar, katakanlah dalam 1, 2, sampai 3 hari ya misalnya. Ini tentu yang akan dijawab nanti adalah dalam pemilihan vaksin itu sendiri. Nah, sekali lagi opsi yang bisa kita lakukan sampai saat ini yang realistis menurut saya distribusinya dilakukan sementara pada level rumah sakit sampai katakanlah tipe D kalau di Indonesia, atau mungkin termasuk rumah sakit swasta pun apakah akan dilibatkan atau tidak, ini ya harus diputuskan dari sekarang karena direncanakannya dalam sekarang maksud saya, karena ini akan mempengaruhi untuk distribusi ya, membantu misalnya ada daerah yang memang terbatas kapasitas penyimpanan. Termasuk di sini adalah SDM yang akan melakukan pemberian vaksin ini pada masyarakat yang tadi diprioritaskan. Baik, berarti ada sejumlah concern ataupun sorotan terkait dengan vaksin bila nanti akan dikirim ataupun didistribusi dari negara asal ataupun dari Tiongkok ataupun Uni Emirat Arab, shipmentnya seperti apa, dan juga pada saat tiba di Indonesia atau di tanah air, pemerintah harus menyusun langkah-langkah strategis penyimpanan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit daerah, terkait juga apakah akan bekerja sama dengan rumah sakit swasta termasuk dengan puskesmas dan klinik. Dan tadi mengingat pandangan Anda terkait dengan eradikasi dari COVID-19 sendiri, bukan satu-satunya jalan bahwa vaksin akan memutus ataupun melenyapkan dari penularan corona. Lalu seperti apa Pak? Karena publik tentu berharap bahwa vaksin adalah harapan terakhir terkait dengan memutus semua penularan dari corona. Bila ini vaksin adalah upaya terakhir, lalu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Yang ingin saya tegaskan bahwa sejarah setiap pandemi ya itu selesai dengan adanya intervensi testing, tracing, isolasi karantina, dan perubahan perilaku. Nah, kaitan inilah karena dengan kaitan dengan testing, kita mendapat berita baik di mana WHO dalam 2 hari terakhir sudah merilis persetujuan penggunaan emergensi secara emergensi tes antigen atau rapid test antigen. Nah, rapid test antigen ini selain mudah ya, murah, cepat dan tepat. Nah, ini akan membantu kapasitas testing kita di Indonesia dan banyak daerah ini yang masih rendah. Karena apa? Karena ini artinya kita bisa mendeteksi lebih banyak orang. Dan tentu dengan mendeteksi lebih banyak orang, kita bisa cepat melakukan apakah itu isolasi atau karantina. Termasuk dalam hari ini dampaknya adalah mengurangi penyebaran. Yang pada akhirnya seperti yang terjadi di sebelum pandemi sebelumnya, ini akhirnya kita akan mengarah pada situasi yang sangat terkendali. Bahwa waktunya berapa lama, nah nanti kita perlu akan hitung dari data-data yang ada, dan sekali lagi jangan terlalu berharap pada vaksin dan obat pada saat ini, karena yang sangat esensial, fundamental adalah pemerintah melakukan 3T itu, ya, masyarakat melakukan 3M-nya. Nah, ini yang akan berkolaborasi, menurunkan angka kasus, melandaikan kurva, sehingga kita bertahap akan sampai pada fase di mana kehidupan sosial ekonomi ya ini akan, dan politik ya kalau dikaitkan dengan pilkada ini akan kembali bertahap pulih. Jadi sekali lagi jangan terlalu berharap pada vaksin, karena terakhir saja Ebola ya, epidemi Ebola sudah ada vaksinnya ya, tetap belum juga selesai. Artinya perang artinya perang ini masih lama, dan kita harus memilih strategi yang paling efektif dan efisien. Baik, bahwa tidak ada langkah yang paling jitu, yaitu mengedukasi masyarakat, kesadaran untuk 3M, dan juga pemerintah harus
masif melakukan tracing maupun tes, dan terakhir memang harapan terakhir dari vaksin yang kapasitas ataupun kuotanya juga tidak banyak mampu harus juga disebarkan secara prioritas bagi tenaga kesehatan, lansia maupun anak-anak. Terima kasih Bapak Diki Budiman dari Griffith University Australia telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.